pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Delon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muammar bersama presenter Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Malabo, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Minggu 14 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN Zulkifli Hasan secara resmi mengukuhkan jajaran pengurus Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW PAN Aceh serta Dewan Pimpinan Daerah atau DPD PAN Kabupaten Kota se-Aceh. Informasi lainnya, potensi wisata daerah Aceh, potensi wilayah daerah Aceh Timur dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merudu FM PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta direlay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN Zulkifli Hasan secara resmi mengukuhkan jajaran pengurus Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW PAN Aceh serta Dewan Pimpinan Daerah atau DPD PAN Kabupaten Kota se-Aceh. Berikut laporan Munzir Budiana. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan secara resmi mengukuhkan jajaran pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai PAN Aceh serta Dewan Pimpinan Daerah PAN Kabupaten Kota yang berlangsung di Balai Mesiraya Banda Aceh pada Sabtu 13 Juni 2026. Dalam acara pengukuhan ini turut hadir sejumlah kader seperti Pasha Ungu, Uya Kuya, Eko Patrio, dan panggung hiburan yang dimeriahkan oleh artis nasional Lesti Bilar. Dalam kesempatan tersebut, Zulkifli Hasan menyatakan pentingnya konsolidasi organisasi untuk memperkuat posisi PAN di Aceh untuk mendongkrak suara pada pemilu 2029 mendatang. Ia mendorong seluruh kader agar bekerja lebih maksimal guna meningkatkan perolehan suara partai di daerah tersebut. Menurut pria yang akrab disapa Zulhas itu, PAN memiliki peluang besar untuk meraih hasil yang lebih baik pada pemilu mendatang apabila seluruh kader partai bergerak secara solid hingga ke tingkat akar rumput. Selain fokus pada penguatan partai, Zulhas juga mengingatkan kader PAN agar terus hadir di tengah masyarakat dan memberikan kontribusi nyata dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi warga. Ia menilai kepercayaan publik tidak dibangun hanya saat momentum pemilu, melainkan melalui kerja-kerja sosial dan pelayanan yang dilakukan secara berkelanjutan. Sementara itu, Ketua DPW PAN Aceh Nazaruddin Degam menyatakan kesiapan seluruh jajaran pengurus untuk menjalankan amanah organisasi dan memperbesar basis dukungan partai di Aceh. Menurutnya, kepengurusan PAN Aceh saat ini diisi banyak wajah baru yang didominasi generasi muda. Kondisi tersebut diyakini menjadi energi baru bagi partai untuk meningkatkan kinerja politik sekaligus memperkuat kedekatan dengan masyarakat. Anggota DPR RI asal Aceh itu juga menegaskan komitmennya untuk mengembalikan kejayaan PAN Aceh
Ia menilai partainya memiliki sejarah panjang dalam perjalanan politik daerah, termasuk pernah menempatkan kader pada posisi strategis di tingkat provinsi maupun nasional. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mengajak seluruh masyarakat semarakkan pawai ta'aruf Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Laporan TC Maulidia Putri. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar akan menggelar pawai ta'aruf dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Kegiatan yang menjadi agenda tahunan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin malam 15 Juni 2026 mulai pukul 20:30 waktu Indonesia Barat hingga selesai di kawasan Lambaro, Kecamatan Inginjaya. Bupati Aceh Besar Muharram Idris mengajak masyarakat untuk bersama-sama memeriahkan dan mengagungkan syiar Islam di Kabupaten Aceh Besar. Adapun pawai dipusatkan di depan Masjid Jami Lambaro dan kawasan Mall Pelayanan Publik MPP Lambaro yang menjadi titik start sekaligus finish pawai. Kami mengajak seluruh masyarakat Aceh Besar untuk sama-sama kita memeriahkan dan menyaksikan pawai menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah yang akan kita laksanakan di Kecamatan Inginjaya. Adapun pawai akan diperlombakan dalam 2 kategori, yakni pawai ta'aruf mobil hias yang menggunakan kendaraan jenis L300 serta pawai ta'aruf pejalan kaki yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari kampung atau desa, majelis taklim, pelajar hingga organisasi kemasyarakatan. Rute pawai pejalan kaki dimulai dari kawasan Masjid Jami Lambaro MPP, melintasi Bundaran Lambaro, kemudian menuju Simpang Lamreng dan kawasan Meligo Walinangro sebelum kembali ke titik akhir Masjid Lambaro atau MPP. Panitia telah menyiapkan hadiah dengan total Rp59.500.000, piagam serta trofi piala bergilir Bupati Aceh Besar bagi para pemenang. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi untuk petani aman. Hal itu disampaikan Zulhas dalam kunjungan kerjanya saat menghadiri Rembuk Tani Pupuk Indonesia di Blambintang, Aceh Besar. Kembali laporan reporter RRI Munzir Budiana. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi pada petani tetap aman guna mendukung peningkatan produksi dan ketahanan pangan nasional. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rembuk Tani Pupuk Indonesia di kawasan Blambintang, Kabupaten Aceh Besar pada Sabtu 13 Juni 2026. Dalam kunjungan tersebut, Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulhas turut didampingi anggota Komisi 3 DPR RI Nazarudin Degam serta Direktur Manajemen Resiko PT Pupuk Indonesia Ninis Kesuma Adriani dan sejumlah pejabat terkait. Kehadiran mereka disambut oleh ratusan petani. Zulhas mengatakan pemerintah terus mengawasi distribusi pupuk subsidi agar dapat diterima petani tepat waktu. Hingga 9 Juni 2026, realisasi penyaluran pupuk subsidi secara nasional telah mencapai 4,3 juta ton atau sekitar 44% dari total alokasi nasional sebesar 9,8 juta ton. Dari jumlah tersebut, Aceh telah menerima penyaluran sebanyak 92.575 ton. Menurut Zulhas, selain menjamin ketersediaan pupuk, pemerintah juga fokus mempercepat pemulihan sektor pertanian pasca bencana melalui rehabilitasi sawah, tambak, dan jaringan irigasi. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga produktivitas mendukung pencapaian target swasembada pangan. Sampai 9 Juni realisasinya 4,3 juta dari 9,8 juta. Sudah 44% ya, diserap. Alokasi 9,8 juta, 9,5-nya untuk pertanian, 205 atau 300 untuk perikanan. Ketersediaan pupuk subsidi aman, pupuk aman. Zulhas juga memastikan untuk menjaga harga gabah petani agar tidak turun di bawah Rp6.500 per kilogram dan memastikan distribusi pupuk berjalan lancar, mempercepat pembentukan koperasi Desa Merah Putih, serta memperkuat infrastruktur irigasi di berbagai daerah. Selain sektor tanaman pangan,
Pemerintah turut mendorong peningkatan produksi protein nasional melalui pengembangan kampung nelayan, budidaya ikan sistem bioflok, dan pengelolaan tambak produktif. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan. Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pase, Aceh Utara. Anggota DPD RI asal Aceh meminta kepolisian mengusut tuntas kasus video mesum viral dengan pelaku berinisial CS yang diduga merupakan warga Aceh. Berikut laporan Saifullah Nurdin. Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman Sapaan Haji Umar meminta kepolisian untuk mengusut tuntas kasus video mesum viral dengan pelaku berinisial CS yang diduga merupakan warga Aceh. Kasus yang tersebar luas di TikTok dan Twitter dinilai telah mencoreng citra Aceh sebagai daerah bersyariat Islam. Haji Umar juga memberikan apresiasi langkah Polda Aceh yang bergerak cepat memanggil pelaku untuk diperiksa. Namun ia menekankan pentingnya pihak kepolisian menyelidiki lokasi di mana video tersebut direkam karena lokasi menentukan jenis hukumannya. Kita menyesalkan tentu adanya beredar video CS ini bersama teman prianya yang beredar ke publik. Tentu peristiwa ini sangat mencoreng daerah syariat Islam, dan untuk itu kita meminta kepada aparat penegak hukum, baik itu kepolisian maupun wilayatul hisbah untuk mengambil tindakan tegas terhadap hal ini. Nanti juga itu bisa diperiksa di mana lokus kejadian itu. Jika direkam di luar Aceh, kata Haji Umar, pelaku dapat dijerat menggunakan hukum nasional yaitu Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang ITE. Jika direkam wilayah Aceh, selain terkena Undang-Undang ITE juga wajib dijerat hukum daerah yaitu Kanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat dengan hukuman cambuk 100 kali di depan umum. Dirinya juga menyesalkan beredarnya video mesum ini nama pelaku identik dengan Aceh yang menerapkan syariat Islam. Demikian, Saifullah Nurdin melaporkan. Potensi wisata daerah Aceh Timur dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Berikut laporan reporter Maimun Akbar. Potensi wisata daerah dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Beragam destinasi wisata yang dimiliki Kabupaten Aceh Timur menjadi aset penting yang dapat terus dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Timur, Sahril kepada RRI mengatakan, sektor pariwisata memiliki dampak yang luas terhadap perekonomian daerah, mulai dari peningkatan pendapatan pelaku usaha hingga terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat sekitar destinasi wisata. Aceh Timur memiliki sejumlah objek wisata yang menjadi tujuan favorit wisatawan lokal maupun dari luar daerah. Keberadaan destinasi tersebut turut menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat, terutama pelaku usaha kecil dan menengah. Jadi ekonomi masyarakat sekitar di Idi Raya ini hidup, Pak. Karena tamu-tamu, pengunjung pada berdatangan maupun di kuliner-kuliner untuk pantai masih juga alhamdulillah antusias, Pak. Laporan dari para pelaku usaha juga alhamdulillah untuk Pantai Pelangi, Pantai Bungong Seke, Pak, Matang Bungong, Pantai Lege di Perlak juga alhamdulillah, Pak. Beberapa lokasi wisata yang ramai dikunjungi diantaranya Pantai Pelangi, Kuala Lenge, serta Pantai Bungong Seke. Ketiga destinasi tersebut menawarkan keindahan alam pesisir yang menjadi daya tarik bagi pengunjung, terutama saat akhir pekan dan musim liburan. Peningkatan jumlah kunjungan wisata memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor usaha seperti kuliner, perdagangan, jasa transportasi, hingga usaha penyewaan fasilitas rekreasi. Karena itu pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kualitas destinasi wisata melalui pembenahan sarana dan prasarana pendukung agar wisatawan merasa nyaman saat berkunjung. Selain pengembangan infrastruktur, promosi wisata juga terus dilakukan untuk memperkenalkan potensi daerah kepada masyarakat luas. Ia berharap seluruh pihak termasuk masyarakat sekitar kawasan wisata dapat berperan aktif menjaga kebersihan, keamanan, dan kelestarian lingkungan agar daya tarik destinasi wisata tetap terjaga. Maimun Akbar melaporkan.
Dari Lok Sumawe kita menuju Melabu. Kapolres Aceh Barat pimpin pemadaman lanjutan kebakaran lahan gambut di daerah tersebut. Berikut dilaporkan Irham Syah. Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hadi Setiawan memimpin langsung operasi pemadaman lanjutan atau pendinginan karhutla di kawasan hutan Desa Cot Semureng, Kecamatan Samatiga. Bersama BPBD, TNI bahu-membahu memadamkan sisa api yang bersarang di akar kayu bawah gambut di lokasi itu. Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hadi Setiawan di lokasi kebakaran mengatakan proses pemadaman di lahan gambut membutuhkan penanganan berkelanjutan karena api dapat kembali muncul dari dalam tanah meskipun permukaan terlihat telah padam. Karena di lahan gambut ini kita tidak bisa melakukan pemadaman hanya sekali atau 2 kali. Jadi kita terus harus sambangi karena setiap ada asap-asap yang keluar dari vegetasi yang sudah terbakar, ini bisa berpotensi untuk munculkan api lagi. Nah, jadi memang harus kita semprot banyakkan air di setiap lubang-lubang tanah gambut ini. Kemudian berikutnya kalau untuk giat penegakan hukum, tetap kita laksanakan kegiatan penegakan hukum. Seperti yang di wilayah Ubun kemarin, kita sedang masih proses lidik karena kita ingin memastikan alat-alat bukti kita lengkap dahulu. Nah, setelah ketika sudah lengkap baru kita naikkan ke proses sidik selanjutnya. Menurutnya, tim gabungan saat ini memfokuskan proses pendinginan pada area seluas sekitar 4 hingga 5 hektar yang sebelumnya terdampak kebakaran. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan tidak ada bara api yang tersisa dan dapat menyebabkan kebakaran susulan. Selain penanganan di lapangan, Polres Aceh Barat juga terus melakukan proses penegakan hukum terhadap kasus karhutla yang terjadi di wilayah tersebut. Kapolres menyebutkan penyelidikan kasus kebakaran di kawasan Kubu masih berlangsung dan saat ini berada pada tahap pengumpulan alat bukti. Kapolres juga menghimbau masyarakat agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar karena resiko menimbulkan kebakaran yang meluas terutama pada musim kemarau di kawasan lahan gambut. Yogi menjelaskan meskipun terdapat ketentuan yang memperbolehkan pembakaran lahan dengan luas terbatas, kegiatan tersebut harus diawasi secara ketat agar api tidak menyebar ke area lain. Polres Aceh Barat berharap kesadaran masyarakat dalam mencegah karhutla terus meningkat guna menghindari kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan akibat asap, serta konsekuensi hukum bagi pelaku pembakaran lahan. Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan. Beutnu Warung Kopi edisi ke-13 digelar di Warung Pojok, Gampung Kede Aron, Kecamatan Kawai, Kabupaten Aceh Barat, Jumat malam yang menghadirkan Ketua PWNU Aceh, Tengku Haji Faisal Ali sebagai pemateri utama. Selengkapnya kembali dilaporkan Irham Syah. BUD NU Warung Kopi edisi ke-13 digelar di Warung Pojok, Gampung Kede Aron, Kecamatan Kawai 16, Kabupaten Aceh Barat, Jumat malam. Ketua PWNU Aceh, Tengku Haji Faisal Ali sebagai pemateri utama. BUD NU Warung Kopi kali ini mengangkat tema Muharram memperkuat ukhuwah, meningkatkan khidmat, meneguhkan ahlu sunnah wal jamaah sebagai bagian dari menyambut datangnya tahun baru Islam 1448 Hijriah. Ketua Panitia Pelaksana Tengku Sudirman menyampaikan apresiasi kepada kecik beserta aparatur Gampung Kede Aron dan seluruh pihak yang mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia mengatakan antusiasme masyarakat pada pelaksanaan kali ini cukup tinggi karena tidak hanya diikuti kalangan orang tua dan pemuda, tetapi juga kaum ibu yang turut hadir mengikuti tausiah keagamaan. Sementara itu, Ketua PCNU Aceh Barat Dr. Khairul Azhar mengatakan kegiatan BUD NU Warung Kopi menjadi sarana untuk merawat tradisi keagamaan yang telah tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Menurutnya, keterlibatan generasi muda sangat penting agar nilai-nilai ahlu sunnah wal jamaah tetap terjaga dan diwariskan secara berkelanjutan. BUD NU kali ini sama seperti BUD NU yang telah berlalu selama 12 edisi. Untuk edisi ke-13 ini ya masyarakat Kawai 16 memohon kita untuk melaksanakannya di Kede Aron ini, Kecamatan Kawai 16 ini, Perundu. Jadi tentunya kita angkat tema pada edisi ini
terkait dengan bulan Muharram tahun baru Islam. Dalam tausiahnya, Ketua PWNU Aceh Tunku Haji Faisal Ali menilai kajian keagamaan melalui BNU Warung Kopi merupakan sebuah inovasi yang mampu mendekatkan ulama dengan masyarakat. Menurutnya, forum tersebut tidak hanya menjadi wadah menimba ilmu agama, tetapi juga memperkuat ukhuwah Islamiyah, membangun silaturahmi, serta menumbuhkan rasa kebersamaan di tengah masyarakat. Program yang dilakukan oleh pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Aceh Barat, tentu warung kopi, nah itu sesuatu yang cukup bagus dan tentunya hal-hal yang bagus seperti ini harus terus dikembangkan. Reporter RRI Melabo Irham Syah melaporkan. Dari Melabo kita menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Bupati Bener Meriah terima bantuan keuangan khusus dari pemerintah Kota Pemantang Siantar, Provinsi Sumatera Utara untuk memperkuat kapasitas fiskal dan mempercepat pembangunan khususnya pemulihan pasca bencana. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sahrin. Pemerintah daerah Bener Meriah menerima bantuan keuangan khusus atau BKK dari pemerintah Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Penyerahan bantuan tersebut merupakan tindak lanjut surat edaran Menteri Dalam Negeri tentang bantuan keuangan antar daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal dan mempercepat pembangunan, khususnya pemulihan pasca bencana. Dalam kesempatan itu, Bupati Tagore Abu Bakar menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan pemerintah Kota Pematang Siantar. Ia juga menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Bener Meriah untuk mengelola dana tersebut secara transparan dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Wali Kota Pematang Siantar, Wesley Silalahi, berharap bantuan tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bener Meriah, serta memperkuat kolaborasi antar daerah demi kemajuan bersama. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan. Pelaksanaan Car Free Day berlangsung meriah di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah pada Minggu pagi dalam rangka Hari Bayangkara. Berikut laporan Fitra Jayadi. Ribuan peserta memadati kawasan persimpangan lampu merah depan Mapolres Aceh Tengah untuk mengikuti kegiatan Car Free Day bertajuk Jalan Budaya Napas Kota Minggu pagi. Acara berlangsung meriah dan penuh antusiasme sebagai bagian dari peringatan Hari Purbakala ke-113 serta menyambut hari ulang tahun HUT ke-80 Bayangkara yang akan diperingati 1 Juli mendatang. Acara diawali dengan penampilan tari gual, dilanjutkan dengan jalan santai menyusuri sejumlah ruas jalan utama di Kota Takengon. Suasana semakin semarak dengan senam jantung sehat yang diikuti secara massal oleh peserta. Puncak kemeriahan terjadi saat pengundian nomor door prize yang menyediakan beragam hadiah menarik. Hadiah utama berupa 1 unit sepeda motor bebek berhasil dimenangkan oleh Hasanah, warga Kecamatan Bebesen. Kira-kira semalam apa mimpinya? Tidak ada mimpi. Ya. Anaknya berapa? Oh belum. Obat ini sepeda motor mencari jodoh. Hebat. Ini mas kawin pemberian dari Pak Kapolres dalam rangka ulang tahun yang keberapa? Bayangkara 80. Namanya Hasanah, tinggalnya di Bebesen, belum memiliki suami. Ini adalah transportasi untuk mencari beribadah. Sementara itu, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi sejarah dan budaya. Sejumlah replika serta benda-benda bersejarah dari dataran tinggi Tanoh Gayo turut dipamerkan kepada masyarakat. Kemudian keberadaan puluhan stan UMKM turut menambah semarak kegiatan. Berbagai produk kuliner dapat dibeli para pengunjung sehingga memberikan dampak positif bagi para pelaku usaha lokal. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Loksmawe, dan Takengon. Kini kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh.
Pendengar, wajib halal 2026 kian dekat, pelaku usaha di Sabang diimbau segera mengurus sertifikat. Berikut laporan Diah Nofritaria. Kewajiban sertifikasi halal akan mulai diberlakukan pada Oktober 2026. Namun hingga saat ini masih banyak pelaku usaha di Kota Sabang yang belum memiliki sertifikat halal. Padahal jumlah pengajuan terus meningkat dan waktu pemberlakuan aturan tersebut semakin dekat. Pengawas jaminan produk halal Kota Sabang Dalia Kuratu Aini menyebut kesadaran pelaku usaha untuk memiliki sertifikat halal terus meningkat. Hal ini terlihat dari bertambahnya jumlah pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi dalam beberapa tahun terakhir. Menjelang pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal, pendampingan dan edukasi terus dilakukan untuk mempercepat kepatuhan pelaku usaha. Langkah ini diharapkan dapat meminimalkan hambatan saat ketentuan tersebut resmi diterapkan pada Oktober 2026 mendatang. Menurut saya tren dari pelaku usaha di sini tuh sangat positif ya, dan tahun ini meningkat banyak yang memiliki sertifikat halal. Berhubung ada juga pendamping proses produk halal yang lagi aktif untuk mendampingi pelaku usaha untuk membuat sertifikat halalnya gitu. Ada sebagian pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat halal, ada juga yang sedang dalam proses pembuatan, ada juga yang belum. Jadi dalam pelaksanaannya masih terdapat sebagian pelaku usaha yang menganggap pengurusan sertifikat halal memerlukan biaya besar. Namun demikian, pemerintah saat ini menyediakan program sertifikasi halal gratis melalui skema sehati yang dapat dimanfaatkan selama kuota masih tersedia. Untuk mengajukan sertifikasi halal, pelaku usaha cukup menyiapkan kartu tanda penduduk dan nomor induk berusaha atau NIB. Apabila belum memiliki NIB, proses pengurusannya juga dapat dibantu oleh pendamping produk halal. Sehingga saat kewajiban sertifikasi halal diberlakukan pada Oktober 2026, seluruh produk telah memenuhi ketentuan yang berlaku. BPJPH berharap seluruh pelaku usaha di Kota Sabang dapat segera memanfaatkan fasilitas pendampingan serta program sertifikasi halal gratis yang telah disediakan. Dengan demikian, seluruh produk diharapkan telah memiliki sertifikat halal serta kewajiban ini mulai diberlakukan pada Oktober 2026 mendatang. Sementara bagi pelaku usaha yang belum memenuhi ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi administratif hingga penarikan produk dari peredaran. Diah Nofritaria melaporkan. Dari Sabang kita beranjak ke Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Menteri PU Dodi Hanggodo meninjau pembangunan sekolah rakyat di Kota Subulu Salam. Selengkapnya disampaikan Juprianto. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo melakukan kunjungan ke proyek pembangunan gedung sekolah rakyat permanen di Desa Blodori, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulu Salam. Dalam tinjauan itu, Menteri Dodi mengungkapkan realisasi fisik proyek senilai ratusan miliar tersebut baru menyentuh di angka 59% dan mengalami keterlambatan dibanding daerah lain. Dodi menjelaskan keterlambatan itu dipicu sulitnya distribusi logistik material berat akibat kondisi geografis Subulu Salam yang berada di perbatasan Aceh, Sumatera Utara. Saya sengaja berkunjung ke salah satu sekolah rakyat yang lumayan tertinggal. Ini cuma 50% ya? 59. Ya 50%-an. Ini dan tanggal raya besok saya insya Allah kenakan. Ya. Hanya mau diskusi saja dengan penyedia jasanya, masalahnya apa. Gitu kan. Ternyata kan suplai material memang harus diakui bahwa Subulu Salam ini kan ada di ujung dunia, jadi memang transportasi ke sini cukup menyulitkan lah untuk misalnya mentransport besi baja dari lapangan terbang terdekat pun di sini cukup susah. Saya aja lewat jalan darat manusia nih itu cukup sulit gitu, nggak mudah, apalagi besi baja yang berat kan, itu juga. Untuk mengejar target, Menteri Dodi menyarankan kontraktor PT Waskita Karya memodifikasi metode kerja sebagai struktur besi dialihkan ke beton cor dan kapasitas batching plant di sekitar proyek ditambah. Evaluasi berkala akan terus dilakukan agar program prioritas Presiden tersebut tidak akan mangkrak. Dalam kunjungan itu, Menteri Dodi juga merespon keluhan Pemko Subulu Salam soal jalan nasional rusak akibat angkutan material berat. Ia langsung membawa Kepala Balai Jalan Aceh untuk meninjau dan merancang pelebaran jalan. Selain itu, sekolah rakyat Blodori ini juga akan menampung 1000-an siswa dengan ratusan tenaga pengajar profesional. Demikian, Juprianto melaporkan.
Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.